Sejarah tak pernah dusta. Sejarah selalu arif dan bijak. Sejarah membuka apa adanya. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan potensi baharinya yang berlimpah ruah. Dahulu, sumber daya lautnya ditopang oleh segudang pelaut ulungnya yang tangguh dan gagah berani. Tapi hingga kini, pengelolaan sumber daya laut kita masih jauh panggang dari api. Inilah sekilas rekam jejak ski air, sebuah sejarah panjang kehadiran ski air Indonesia yang berawal di penghujung tahun 1952. Tahun 1950 berawal dari keprihatinan mendalam dari seorang komandan pasukan yang gagah berani dalam situasi pemulihan keamanan di wilayah timur Indonesia, khususnya dalam penumpasan RMS, Republik Maluku Selatan, yang medannya meliputi Maluku, Haruku, Saparua, Nusa Laut, dan Seram. Betapa banyak pasukan tentara yang terpaksa tenggelam dalam operasi pendaratan karena tidak bisa berenang. Sungguh ironi, puluhan bahkan ratusan anggota pasukan ketika itu terpaksa harus terkubur di rawa dalam dan laut lepas. Padahal laut kita begitu luas dan harus selalu terjaga dari segala mara bahaya. Lantaran itu, sekembalinya dari medan tugas dalam penumpasan RMS, maka Mayor Andi Matalata sebagai Komandan Batalion Oosterling mewajibkan seluruh pasukan untuk bisa berenang. Tapi hal ini tidaklah mudah dilakukan. Dibutuhkan kiat khusus untuk memikat hati anggota pasukan agar mau belajar dan berlatih renang.
Walhasil, Andi Matalata merancang pembuatan ski air. Papan ski dibuat dengan tangannya sendiri. Proses pembuatannya tidaklah mudah dan agak rumit. Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 pekan. Ski dibuat dari balok yang dibelah dan digergaji, lalu dibentuk menjadi papan ski berukuran panjang 1,70 meter dan lebar 0,20. Ujung papan itu dilengkungkan setelah dibakar. Di tengah-tengahnya dipasang sepatu karet atau cats. Lengkungan dan ukuran sepatu harus benar-benar pas dengan kaki calon pemakainya. Jika tidak pas, akibatnya bisa fatal. Talinya ketika itu masih memakai tali ijuk tanpa pegangan. Setelah papan ski air kelar, Andi Matalata lalu merancang pembuatan speedboat tipe runabout seperti yang dilihatnya dalam majalah Mechanic Illustrated. Atas bantuan seorang temannya bernama Jo Thiong Siang, speedboat itu bisa rampung dalam 2 pekan bersamaan dengan datangnya pesanan mesin tempel 35 PK-nya dari N.V. Jacobsen Vandenberg. Setelah semuanya rampung, ski dan speedboat serta mesin tempelnya siap diuji coba. Latihan awal pun digalakkan selama beberapa hari dan Andi Matalata berhasil memainkan ski buatannya dengan baik. Bahkan selang beberapa hari, di hadapan anggota pasukan serta masyarakat, ia mampu mempertontonkan atraksi ski airnya yang sangat memukau perhatian masyarakat ketika itu. Dan dalam pengembangan ski air itu pun beliau tidak banyak bicaranya. Semuanya itu dikerjakan sendiri. Misalkan tadi papan ski, beliau sendiri yang membuat itu papan ski air. Dan tali untuk menarik beliau sendiri yang, karena tali itu tidak boleh meluntir gitu, nggak boleh itu. Terus direntangkan, dibasahi, direntangkan, dipanasan, dan berkali-kali diulur, dikencangkan lagi gitu. Itu Pak Andi Matalata dikerjakan sendiri. Beliau itu mengerjakan semuanya sendiri. Jadi mulai dari papan ski buatannya sendiri. Saya sama Ilham itu dulu masih dapat merasakan karena sering diajak bersama. Mulai dari membuat papannya sendiri, mulai beliau dari sepotong papan, membuatnya menjadi ski. Dan kemudian memasangnya, bindingnya dan lain-lain itu sendiri. Kemudian dicatnya sendiri dan ditulis nama-nama kami masing-masing. Rancangannya terinspirasi dari sebuah film berjudul Easy to Love yang diproduksi di Cypress Garden, Florida, Amerika Serikat. Dibintangi artis cantik dan gagah Esther Williams dan Van Johnson. Film ini pertama kali ditontonnya di salah satu bioskop di kota Semarang tahun 1949. Dari film Easy to Love yang sempat ditontonnya berkali-kali ini, ia coba meniru gaya permainan skinya yang mempesona. Oktober 1952 di Parepare, di pantai Lumpue yang indah nan elok itu, Andi Matalata memulai kegiatannya bermain ski air. Ia turut melatih dengan tekun anggota pasukannya dan masyarakat sipil. Mei 1954, Andi Matalata ditugaskan ke Makassar. Maka dengan sendirinya, kegiatan ski air turut pindah ke Makassar. Disinilah ski air dikembangkan lebih lanjut.
Karena penasaran dan kurang puas dengan ski air buatan sendiri, maka Andi Matalata mengirim surat ke Cypress Garden, Florida. Andi Matalata lalu memesan beberapa contoh papan ski sekaligus meminta majalah yang mengulas tentang olahraga ski air. Setelah pesanan itu tiba, ternyata barulah ia mengetahui beberapa kekurangan dari hasil ski air ciptaannya. Seperti pada bagian belakang ski ada semacam fin atau sirip yang berfungsi mengarahkan ski. Tali pegangannya pun tak boleh molor. Dibutuhkan tali semacam Terry Lane, bukan tali ijuk, sehingga orang bisa lebih mudah dan enjoy bermain. Bahkan seiring bergulirnya waktu, perkembangan ski air serta peralatannya pun kian pesat. Kini aturan dan peralatannya dituntut memenuhi standar internasional seperti perlunya baju karet, helm dan sabuk pengaman, karet lutut, sarung tangan, tali dan papan khusus untuk setiap gaya seperti trik, jumping, dan slalom. Dalam waktu singkat, ski air berkembang dan makin digemari di kota Makassar. Anggota ski air tidak hanya berasal dari kalangan perwira atau prajurit, bahkan masyarakat umum pun marak bergiat belajar. Saking maju dan banyaknya peminat ski di Makassar, maka Andi Matalata menugaskan beberapa perwira yang telah dilatih untuk turut memperkenalkan sekaligus mengajarkan ski air ke pelbagai ibu kota kabupaten di Sulawesi Selatan, seperti Majene, Polewali, Baru, Bulukumba, Bone, Sengkang, dan Palopo. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, Andi Matalata turut menjajaki peluang pengembangan ski air ke seluruh tanah air. Tahun 1957, sebelum mengepakkan sayap pengembangan ski air ke seluruh tanah air, Andi Matalata membentuk sebuah organisasi pengembangan olahraga perairan bernama Persatuan Olahraga Perahu Motor dan Ski Air, disingkat POPSA Makassar. POPSA kini berkembang dan memiliki cabang di Jakarta, Bandung, Surabaya, Manado, Irian Jaya, Kendari, dan Ambon. Pada tahap memperkenalkan ski air ke seluruh penjuru tanah air, Andi Matalata membentuk tim demonstrasi yang sempat beratraksi pada Interport Regatta yang diadakan oleh klub De Brantas milik orang Belanda. Makassar sebagai kota bersejarah bagi penyelenggaraan dan pengembangan ski air di tanah air. Tercatat, di Pantai Losari Makassar tahun 1957, Presiden Soekarno bersama para duta besar negara sahabat dan sejumlah tokoh lainnya pernah menyaksikan langsung atraksi ski air yang cukup memukau ketika itu. POPSA merupakan cikal bakal lahirnya Persatuan Olahraga Ski Air Indonesia atau PSASI, PSASI, tahun 1970. Begitu pesat perkembangannya, sehingga setahun kemudian, pada tahun 1971, PSASI, PSASI, resmi menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI. Hingga saat ini, PSASI telah memiliki 16 pengurus daerah, Pemda, di seluruh Indonesia.
1968, ski air berturut-turut meramaikan Interport Regatta 6 hingga 7 di Tanjung Priuk, Jakarta, dengan 3 nomor slalom, trik, dan jumping. Pada PON 7 tahun 1969 di Surabaya, untuk pertama kalinya, cabang ski air dan powerboating dipertandingkan sebagai olahraga nasional. Diyakini salah satu upaya untuk bisa kembali menggelorakan semangat dan kecintaan akan laut, yakni melalui olahraga perairan. Dan salah satunya adalah olahraga ski air. Ski air merupakan olahraga perairan yang memiliki nilai historis penting di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Jika ditilik prestasinya, cabang ini pernah membawa Indonesia sebagai juara di tingkat Asia Tenggara tahun 1977 sampai 1983. Bahkan pada SEA Games 1983, 1997, ski air Indonesia pun masih bisa berjaya. Dalam sejarahnya, ski air Indonesia dipelopori dan dikembangkan oleh Maijen TNI Purnawirawan Haji Andi Matalata, seorang tokoh pejuang dan pelaku sejarah sekaligus tokoh olahraga nasional yang mendapat gelar Bapak Ski Air Indonesia. Gelar ini diperoleh karena kegigihan dan prestasinya yang gemilang. Hingga jelang akhir hayatnya, tokoh olahraga dan all-round atlet serba bisa dengan sederet prestasi ini tak henti memompakan semangat dan cinta laut kepada generasi muda penerus masa depan bangsa. Diperlukan terobosan secara konsisten dan berkesinambungan untuk membangkitkan kembali kebanggaan anak bangsa yang memiliki kekayaan laut ini. Bersamaan dengan itu, sudah waktunya mempromosikan kembali kelautan Indonesia di mata dunia internasional. Dalam keadaan dan dalam kondisi yang kita tahu beliau sangat sibuk dalam pemulihan keamanan, itu masih sempat beliau membuat sendiri dan kemudian mempelajari bagaimana peraturan-peraturan pertandingan ski air. Jadi betul-betul dari istilahnya dari mulai pertama dari membuat skinya sendiri dan kemudian diperlombakan, peraturan-peraturan itu beliau yang membuatnya dengan membaca. Ski air bukan hanya sekedar hobi akan olahraga perairan bagi saya, tetapi ski air memberikan makna yang sangat luas dalam kehidupan saya dan juga keluarga saya, karena dia adalah bagian daripada sejarah, dia juga bagian daripada satu amanah yang menjadi tanggung jawab. Dan insya Allah ini akan menjadi warisan bagi seluruh keluarga atau turunan daripada Andi Matalata untuk terus mengembangkan olahraga ski air ini
bukan hanya mempertahankan eksistensinya, tetapi juga untuk perkembangan dan peningkatan prestasi daripada olahraga ski air ini di masa-masa mendatang. Ada inisiatif untuk bikin Matalata Cup, dan ini sebaiknya dilestarikan istilah Matalata Cup itu, gitu. Artinya ya pelaksanaannya sih bisa aja di kota-kota lain. Ini kali di Makassar, ya. Next di Surabaya misalkan, lain kali lagi di Jakarta, lain lagi di Manado dan sebagainya. Jadi supaya bisa bergilir, ya, untuk ya menarik perhatian masyarakat lah begitunya, terutama pemuda-pemudinya. Gitu. Orang pelaut itu hanya cerita aja gitu. Legenda. Terlalu sedikit orang yang gemar hidup mengerti dengan laut. Dan saya kira olahraga air penting. Oleh karena itu menurut saya seorang tokoh seperti Pak Andi Matalata sangat penting. Karena menimbulkan semangat kebahagiaan itu selain melalui olahraga, memerlukan pemimpin, memerlukan tokoh yang giat. Kesan yang paling mendalam apa yang saya alami di masa lalu dengan almarhum Bapak Haji Andi Matalata adalah ketika berlatih, di mana beliau selalu mengatakan dengan pertanyaan yang sebenarnya sudah ditahu apa jawabannya, beliau menanyakan capek, dan dia sudah tahu bahwa saya pasti menjawab saya malu untuk mengatakan capek, dan saya akan menjawab belum. Oke, lanjutkan latihan. Sehingga kadang-kadang berlatih sampai berjam-jam itu betul-betul menjadi semacam cambukan buat saya, dan itu tidak lagi kita rasakan sebagai, katakan bukan dengan perintah, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu, sehingga kami termotivasi untuk berlatih dengan demikian juga dengan teman-teman yang lain pada waktu itu kami berlatih dengan sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah ya memang cukup banyak prestasi yang kita sudah ukir, ya diukir oleh Popsa di masa lalu dan juga masa sekarang. Dan tentunya kita mengharapkan bahwa atlet-atlet Popsa ke depan akan kembali bisa berbicara di forum-forum nasional, dan juga tentunya lebih kita harapkan di forum internasional. Main ski air itu sebetulnya mempunyai dimensi olahraga itu sendiri, kemudian juga dimensi wisata, ya, di wisata yang otomatis kita itu juga teruji, ya, secara alam. Pak Matalata sendiri, beliau itu menurut saya satu sosok olahragawan militer yang komplit, gitu ya, yang tidak cuma saya lihat olahraga dirgantara saja beliau, ya. Tapi kalau olahraga di darat, kemudian olahraga di air, beliau sudah cukup handal. Ayah itu adalah seorang pendidik, ya, seorang yang boleh dikata pionir lah, dan beliau adalah seorang, karena memang dari tentara, jadi beliau adalah sangat disiplin. Jadi kami itu mulai dari masih kecil, jadi saya dengan Ilham itu mulai dari umur 5 dan 6 tahun sudah diajarkan main ski. Dan beliau adalah seorang ayah gitu, bergaul sama saya gitu, sama-sama mempunyai pandangan yang kuat tentang makna pentingnya budaya bahari itu. Dan beliau seorang yang mempunyai karakter sangat kuat, punya prinsip-prinsip yang sangat kuat, tidak gampang terombang-ambing. Dan bukan hanya wisata bahari, bukan hanya masalah kebaharian saja. Saya kira seorang tokoh Andi Matalata adalah tokoh-tokoh yang idola, yang penting untuk ada sesuatu yang menurut saya agak menggalaukan hati saya, yaitu bahwa globalisasi ini terlalu dipandang enteng oleh banyak orang. Globalisasi seolah-olah hanya masalah ekonomi semata. Padahal globalisasi yang paling penting adalah ketahanan budaya. Omat orang yang sederhana, bukan orang yang punya kelebihan harta banyak.
tapi toh bisa ikut mendorong olahraga air demikian jauhnya. Nah, sosok itu memang agak langka untuk zaman sekarang, ya, karena dedikasi keprajuritannya itu berimbang dengan dedikasi sosial dan dedikasi olahraga. Melihat sosok dari Pak Matalata itu sendiri, itu jadi tidak hanya sekedar retorika, tapi beliau menjalani, ya, di olahraga bela diri, tinju, olahraga air, beliau hadir di situ, dan beliau ada di tengah-tengah kesulitan. Nah, itu sebetulnya yang saya cermati, dan beliau tidak hanya mengenal olahraga itu dari segi filosofi olahraga, prinsip-prinsip olahraga, tapi masalah teknis pun beliau kuasai sekali. Maka terpikir untuk kita melaksanakan sebuah event yang juga dapat memberi makna akan peningkatan prestasi daripada olahraga ski air ini sendiri. Kemudian terpikirkan bahwa untuk lebih meningkatkan prestasi olahraga ski air kita yang memang terasa agak menurun di tahun-tahun, katakanlah sesudah tahun 2000, maka salah satu kendala adalah kurangnya kejuaraan yang diselenggarakan, sehingga kesempatan untuk atlet-atlet menguji kemampuannya juga lewat event-event pertandingan juga sangat kurang. Melestarikan jiwa maritim atau jiwa bahari daripada masyarakat Sulawesi Selatan, saya kira dalam momentum yang tepat ini dalam kejuaraan ski air, patutlah barangkali kita sama-sama kita mengharapkan doa restu dari masyarakat untuk dapat melestarikan jiwa bahari dari bangsa Indonesia. Kini Bapak Andi Matalata telah tiada, tapi sejuta hikmah dari lakon hidupnya tetap mekar mewangi. Fisik boleh mati, tapi sejarahnya tak akan pernah mati. Hembusan angin mamir yang melenakan tak mampu menghalangi usaha dan perjuangannya mengibarkan panji olahraga.